Perubahan itu pasti, menyambut tantangan baru dengan inovasi baru, memotong jalur birokrasi dengan semangat melayani sepenuh hati, berjalan bersama untuk satu tujuan, menyatukan visi dan misi serta persepsi semangat kami pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Lapas Narkotika Kelas 2 A Pangkal Pinang merupakan satu di antara unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Lintas Timur 2 Selindung Lama, Pangkal Pinang. Dengan jumlah warga binaan pada bulan Mei 2022 sebanyak 998 orang dan jumlah pegawai sebanyak 78 orang terdiri dari 70 orang pria dan 8 orang wanita. Mengusung tema pelayanan prima sebagai unggulan dan komitmen semakin pasti menuju Indonesia maju, Lapas Narkotika Kelas 2 A Pangkal Pinang siap menjadi insan pemasyarakatan yang lebih baik. Semboyan bertema bersih, empati, amanah, dan humanis adalah citra petugas Lapas Narkotika Kelas 2 A Pangkal Pinang dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi melalui reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik melalui 6 area perubahan. Area pertama, manajemen perubahan. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi tahun 2022 pada Lapas Narkotika Kelas 2 A Pangkal Pinang dimulai dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan komitmen bersama. Kalapas Narkotika Kelas 2 A Pangkal Pinang berperan sebagai role model dalam pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan ke arah lebih baik. Melakukan internalisasi tata nilai kami pasti melalui apel pegawai, coffee morning, dan briefing before service. Area kedua, penataan tata laksana. Memastikan seluruh SOP telah ditetapkan dan dievaluasi secara berkala, pelaksanaan kinerja melalui e-office diantaranya, pengukuran kinerja pegawai melalui aplikasi Simpet, pengukuran kinerja melalui aplikasi e-performance, persuratan melalui aplikasi Sisumaker, dan penggunaan aplikasi SDP untuk layanan terpadu satu pintu, serta keterbukaan informasi publik melalui media sosial. Area ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, penegakan aturan disiplin dengan memberikan reward dan punishment kepada pegawai, serta menerapkan pengembangan potensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Pimpinan terlibat langsung dalam perencanaan anggaran, penetapan kinerja dan anggaran, serta pemantauan capaian kinerja melalui e-performance. Area kelima, penguatan pengawasan, dilakukan melalui telah disediakan sarana dan prasarana layanan pengaduan masyarakat kepada lapas yang akan segera ditindaklanjuti secara cepat dan transparan. Implementasi pengendalian gratifikasi melalui public campaign, anti gratifikasi, serta dibentuk lingkungan pengendalian melalui SPIP untuk meminimalisir dampak risiko yang akan terjadi. Area keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui diimplementasikannya budaya senyum, salam, sapa, maaf, dan terima kasih. Adanya survei kepuasan layanan sebagai parameter, kualitas pelayanan pada Lapas Narkotika Kelas 2 A Pangkal Pinang meluncurkan aplikasi inovasi layanan seperti pendaftaran online kunjungan dan layanan penitipan, survei IKM atau IPK dan pengaduan, pengajuan hak integrasi, serta informasi seputar Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Selain itu, Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana pada sentral layanan publik. Di antaranya, menyediakan parkir gratis, papan penunjuk arah, jalur dan loket disabilitas, loker penitipan barang, tersedianya Wi-Fi gratis pada gedung GSG dan Rusik, tersedianya ruang laktasi, tersedianya ruang musola, tersedianya hall kamar atau ruang medis pengunjung, adanya tempat bermain anak, adanya tempat pojok baca bagi pengunjung, tersedianya air minum, kopi, dan teh serta permen secara gratis pada ruang tunggu pengunjung, tersedianya rumah sentral informasi dan pelayanan, adanya ruang konsultasi dan bantuan hukum, tersedianya kamar khusus lansia. Sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2A Pangkal Pinang yang mengalami overkapasitas dari daya tampung hunian sebanyak 450 orang, saat ini telah diisi sebanyak 988 orang warga binaan pemasyarakatan.
Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang tetap berkomitmen untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan, diantaranya melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Selain itu, Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang juga berupaya meningkatkan pelayanan bagi warga binaan, diantaranya melalui program wartel khusus, trolling kesehatan, adanya video call bagi warga binaan kemasyarakatan. Untuk meminimalisir resiko kerja, Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang berupaya meningkatkan keamanan melalui pemasangan CCTV, membangun pos pantau sementara, pendekatan persuasif melalui sharing bersama warga binaan, pengecekan blok hunian, dan perbaikan jaringan listrik. Dilaksanakannya session bersama warga binaan, pembinaan mental fisik dan disiplin bagi petugas melalui kesamaptaan, latihan menembak, razia bersama aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan halinas, serta sinergi bersama aparat penegak hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang pada tahun ini sedang melakukan pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tujuan dari pembangunan zona integritas ini adalah yang pertama, bagaimana peningkatan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pangkal Pinang ini bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran serta dari seluruh keluarga besar lembaga pemasyarakatan, diantaranya petugas, warga binaan, dan keluarga dari warga binaan adalah satu keniscayaan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas. Moto dari pembangunan zona integritas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pangkal Pinang adalah bertimah, bersih, empati, amanah, dan humanis. Tentunya ini menjadi slogan ataupun moto yang dapat memacu keberhasilan dari pembangunan zona integritas. Lapas Tika bertimah, bersih, empati, amanah, dan humanis. Terima kasih. Saya Abdul Aziz, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, sangat mendukung Lapas Narkotika Pangkal Pinang dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dan transparan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kombes Pol Purwoko Adi, Sarjana Ekonomi, PLT Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mendukung sepenuhnya Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang menuju predikat wilayah bebas dari korupsi. Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang pasti WBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini kerjasama yang terjalin antara Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung telah terjalin dengan baik dalam hal pemberantasan narkoba maupun juga dalam menangani pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya Kombes Pol Ahmad Januarisan, SIK MSI, selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, mendukung sepenuhnya Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selamat berjuang kepada rekan-rekan petugas Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Lapas Tika pasti bertimah. Terima kasih. Saya Muhammad Akbar Kusuma, salah satu warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Selama saya menjalani masa hukuman di Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, saya telah mendapat pembinaan, kepribadian, dan pelatihan yang mungkin tidak dapat saya terima di kehidupan saya di luar. Nama saya Ratoni Asnan, warga binaan pemasyarakatan Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Selama saya menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pangkal Pinang, saya mendapat pembinaan kemandirian dan kepribadian yang insya Allah bermanfaat untuk saya setelah menjalani hukuman saya di lapas ini. Saya sangat-sangat setuju dan mendukung Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Untuk meraih WBK tahun 2022,
lapas narkotika pasti bertimah. Bersih, empati, amanah, humanis. 3. Assalamualaikum, saya Diana Marcelina, warga dari WBP atas nama Tony Chaniago bin Jair. Saya merasa puas terhadap pelayanan yang ada di lapas narkotika. Saya setuju dan mendukung lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang meraih WBK tahun 2022. Lapas narkotika pasti bertimah, bersih, empati, amanah, dan humanis.